Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Muhammad Taufikul Iksan dengan NIM akhir 176. Dan saya Rio Hermawan dengan NIM akhir 177. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi presentasi tentang DNA dan gen. Pengertian DNA dan gen. DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan berbagai virus. DNA ini berasal dari 3 kata utama, yaitu deoksiribo dan nukleik acid atau asam nukleat. Nah, arti kata deoksiribo adalah gula yang kehilangan atom oksigennya. Sementara itu, arti dari asam nukleat ialah molekul yang mengandung informasi genetik. Nah, gen merupakan segmen DNA yang mengandung urutan kode genetik sifat-sifat tertentu. Lokasi yang menunjukkan posisi gen di dalam kromosom disebut lokus. Satu gen mengendalikan satu sifat khusus dan setiap gen menempati lokus tertentu pada kromosom. Rangkaian gen di dalam setiap sel seperti buku resep. Sel tidak menggunakan seluruh gen secara bersamaan. Ketika sel akan melakukan aktivitas atau membentuk senyawa tertentu, sel akan membaca gen yang diperlukan dan mengikuti perintahnya. Gen dapat menyimpan perintah karena mengandung kode genetik. Lalu gen ini dapat dianalogikan juga sebagai kamar, dalam arti memiliki batas dan fungsi tertentu yang sama dengan ruang lainnya. Gen ada di lokasi tertentu pada kromosom dan berfungsi mengekspresikan suatu sifat tertentu. Lalu kode genetik pada gen ini dibentuk dari 4 basa nitrogen. Yang pertama yaitu A atau adenin, yang kedua itu timin atau T, dan yang ketiga itu G atau guanin, dan yang terakhir yaitu C atau sitosin. Lalu ada struktur DNA. DNA memiliki bentuk untai panjang yang saling terpilin, membentuk struktur helix ganda atau double helix. DNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas nukleotida. Satu nukleotida terdiri atas 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu gula pentosa berupa deoksiribosa. Yang kedua, gugus fosfat sebagai penghubung 2 gula deoksiribosa. Yang ketiga, basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin dan pirimidin. Golongan purin ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A atau adenin dan G atau guanin. Lalu pirimidin juga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu T atau timin dan C atau sitosin. Lalu pada rantai DNA ini, pasangan tetap antara basa nitrogen purin dan pirimidin dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Basa nitrogen G berpasangan dengan G dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan basa nitrogen A berpasangan dengan T dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Rangkaian senyawa antara deoksiribosa dan basa nitrogen membentuk nukleosida. Nukleosida dapat dikatakan sebagai nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida berperan sebagai prekursor dalam sintesis DNA. Lalu ada peran dan fungsi DNA. DNA memiliki peran dan fungsi bagi seluruh makhluk hidup. Peran dan fungsi dari DNA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat, lalu berfungsi sebagai pembawa materi genetik, berfungsi sebagai ekspresi informasi genetik, serta berperan dalam mempermudah identifikasi individu dalam ilmu forensik. Hubungan antara DNA dan gen. Konsep yang benar dari hubungan antara DNA dan gen yakni, gen adalah bagian dari DNA karena segmen dari DNA membentuk gen. Selanjutnya, kumpulan gen tersebut terangkai membentuk kromosom. Kromosom atau eukariotik terdiri dari DNA yang terangkai secara bersambung, membentuk spiral, dan berasosiasi dengan protein. Kromosom adalah molekul asam nukleat yang mengandung sejumlah gen, serta pada struktur tertentu tersusun dari DNA dan protein histon dan protein lain yang lazim disebut sebagai nukleoprotein. Bukti DNA sebagai materi genetik. Frederick Griffiths 1928 mempelajari Streptococcus pneumonia, suatu bakteri patogen penyebab pneumonia. Terdapat 2 strain Streptococcus, yaitu strain S yang virulen dan strain R yang tidak virulen.
menginfeksi tikus dengan dua jenis strain tersebut dan mempelajari perbedaan pengaruhnya. Next. Hasil percobaan memberikan data sebagai berikut. Yang pertama, strain S yang masih hidup mematikan tikus. Yang kedua, strain R yang masih hidup tidak mematikan tikus. Yang ketiga, gabungan strain S yang telah dimatikan melalui pemanasan dan strain R yang masih hidup mematikan tikus. Dan hasil percobaan yang terakhir yaitu strain S yang masih hidup melalui pemanasan tidak mematikan tikus. Kesimpulan dari hasil percobaan yaitu informasi yang menspesifikasikan virulensi masuk ke dalam sel strain R yang hidup melalui strain S yang mati. Transfer informasi ini diberi nama transformasi. Avery, McLennan, dan McCarthy 1944 mengulang percobaan Griffin dengan menggunakan ekstrak sel. Pada percobaan tersebut ditemukan bahwa penghilang protein dari enzim transformasi sel strain R. Adapun perlakuan ekstrak sel dengan enzim pendegradasi DNA menghilangkan semua kemampuan transformasi, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa bahan transformasi adalah DNA. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.